Sariakutin Tarwi sebesar 750.000. Jadi saldo pada malam hari ini sebesar 9.265.000 rupiah. 9.265.000 rupiah. Penyampaian selanjutnya yang akan menghidangkan buka puasa besok Jumat 11 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, Nyonya Haji Abdul Hakim Detuku BA. Yang kedua, Nyonya Muhammad Ridwan Debraja Esos MM. Yang ketiga, Nyonya Rahman Delewa. 4, Nyonya Hasbi Hakim SKM. 5, Nyonya Baharudin Dementum. 6, Nyonya Andi Darwis Dewa. 7, Nyonya Ansar Daud. 8, Nyonya Anwar dan 7, 9, Nyonya Ahmad Yadam. 11, Nyonya Asep Gordana dan Tutu. 12, Nyonya Arifandi Adam dan Juri. 13, Nyonya Subhadri Mansur SP. 14, Ibu Haji Nurmi Desati. 15, Ibu Rahmatia dan Nur. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaah yang telah menghidangkan buka puasa tadi sore. Semoga Allah membalas apa yang kita niatkan dari amal yang berdekatan. Amin amin ya rabbal alamin. Penyampaian selanjutnya yang insya Allah akan membawakan ceramah pada malam hari ini yakni Ustaz Andi Fadil LC MHI dan Ustaz kita Muhammad Asari. Namun sebelum mendengarkan ceramah tarawih pada malam hari ini, seperti biasa kami akan melihat kembali penampilan dari Ananda Santri TPP atas nama Ibnu Arafat Gibran Bilal. Kami undang secara berturut-turut. Demikian penyampaian dari kami. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Cucuntang yo. Cucuntang tuh saya bilang cucuntang tuh cucuntang. Cucuntang tuh. Oke. Sudah nih. Mau besok? Ya mau besok tiga naik lah besok. Bos. Bagus tuh ini dikasih YouTube gitu karena kalau tua anak-anak bisa ngeliat dirinya. Apa? Besok, naik ke besok. Apa? Apa disuruh itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lebih. Besok tahu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai cerita wafat ibu, saya teringat satu peristiwa ketika masih sekolah di Mesir. Ketika itu saya masuk ke sebuah masjid. Kemudian di tiang masjid itu tertulis anak-anak yang bermain-main di masjid, yang sedang berlarian adalah mereka generasi-generasi yang kelak 20 tahun lagi, 30 tahun lagi akan mengisi masjid. Bukan generasi yang kita sekarang juga. Sehingga ketika ada anak-anak yang bermain-main dan ribut mungkin atau berlarian di masjid, jangan sekali-kali untuk marahi mereka. Mereka adalah generasi-generasi yang mungkin 20 tahun lagi akan mengisi masjid itu. Bukan lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahr Ramadan sayyid ash-shuhur wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masyarakat muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di sepertiga bagian yang kedua yang bulan suci Ramadan ini. Artinya sepertiga pertama telah kita lalui
yang mana ketika kita maksimalkan para jamaah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, itu adalah bukti satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian kita diizinkan untuk memperbanyak amalan-amalan kita. Semoga kita senantiasa hamba-hamba yang tetap istiqomah hingga berakhir pada ujung Ramadan ini, insyaallah. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita misalnya melihat kondisi kehidupan sosial bermasyarakat antara satu individu dengan individu lain, tentu rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap orang akan berbeda satu sama lain. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Wa dhamantu laka rizqaka." Aku telah menjamin rezeki setiap hamba yang insyaallah tidak akan tertukar satupun. Ketika rezeki-rezeki itu telah berbeda satu sama lain, tentu biasa kita akan lihat ada orang yang sering diberikan yang namanya kesehatan. Di sisi lain ada orang yang diberikan yang terkadang musibah yang namanya sakit. Bahkan ketika kita melihat itu, kita akan berpikir di mana mungkin letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tetangga kita misalnya diberikan rezeki yang lebih banyak sehingga disebut sebagai orang yang kaya, dan mungkin diri kita ini rezekinya hanya terbatas sehingga disebut sebagai orang yang sederhana. Bagaimana melihat konsep keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika perbedaan antara si A dan si B, tetangga kita dengan kita sendiri itu berbeda. Tentu para jamaah ketika kita melihat kehidupan itu akan seperti suatu ombak atau suatu gelombang yang terkadang kita akan berada di posisi atas dan terkadang kita berada di posisi bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perubahan-perubahan seperti kita terkadang diberikan yang namanya kesenangan, kemudian kesedihan, terkadang kebahagiaan, kemudian kekecewaan, kadang kita diberikan kekayaan yang berlebih, kemudian kemiskinan, bahkan kekuatan, setelah itu kelemahan. Semua perubahan-perubahan itu para jamaah, tujuan utamanya hanya satu, yaitu adalah untuk menguji bagaimana tingkatan keimanan seseorang ketika menghadapi perubahan-perubahan itu. Namun kita para umat baginda Rasulullah SAW secara khusus atau manusia secara umum, terkadang ketika perubahan-perubahan yang kita hadapi atau yang sedang kita hadapi, kita gagal menghadapinya, sehingga kita gagal dalam ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Lantas bagaimana agar kita tidak gagal dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut? Umat Islam diberikan dua senjata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana senjata ini merupakan tiang dari keimanan. Senjata ini memiliki nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keberkahan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Apa senjata itu para bapak, ibu-ibu? Senjata yang pertama adalah kesabaran ketika diberikan yang namanya musibah, dan senjata kedua adalah kesyukuran atau rasa syukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang namanya rezeki yang begitu banyak. Dua poin ini atau sabar dan syukur ini yang akan menjadi tiang keimanan atau tanda keimanan atau bahkan kualitas keimanan seseorang. Rasulullah SAW di dalam riwayat pernah mendatangi sekelompok sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Man antum? Siapakah kalian ini?" Kemudian para sahabat menjawab, "Nahnu mu'minun ya Rasulullah. Kami ini adalah hamba-hamba yang beriman wahai Rasulullah." Ketika Rasulullah mendengar bahwa para sahabat mengatakan bahwa ini orang yang beriman, Rasulullah bertanya kemudian, "Wa ma 'alamatu imanikum?" Apa tanda-tanda keimananmu ketika kau disebut sebagai orang yang beriman? Ketika Rasulullah bertanya demikian, para sahabat menjawab, "Nasbiru 'ala al-bala'i wa nashkuru 'inda al-rafa'i wa narda bi mawqi'il qada." Tanda keimanan kami ya Rasulullah adalah nasbiru 'ala al-bala', senantiasa bersabar ketika diberikan yang namanya musibah atau ujian atau bencana. Wa nashkuru 'inda al-rafa', dan kami adalah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ketika diberikan kebahagiaan, rezeki yang banyak, nikmat yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa narda bi mawqi'il qada,
tanda keimanan kami yang ketiga adalah mampu mungkin Allah. Kami adalah orang-orang yang ridho dengan ketetapan-ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kita. Tiga nilai inilah atau tiga tanda inilah yang akan menjadi tingkatan keimanan seseorang ketika seorang muslim atau seorang mukmin diberikan suatu musibah, kemudian ia bersabar dengan tahapan menjalani musibah-musibah tersebut, maka tentu kualitas keimanannya akan lebih tinggi dibanding orang-orang biasa. Begitu pula sebaliknya para jemaah. Ketika seseorang diberikan rezeki yang begitu banyak, nikmat yang begitu berlimpah, kemudian dia mensyukurinya dengan lisannya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka pada saat itu juga kualitas keimanannya akan lebih tinggi dibanding orang-orang di sekelilingnya. Sehingga kita mungkin bertanya, kira-kira bagaimana makna kesabaran dan makna syukur itu? Sabar ialah kita senantiasa merasa tabah menjalani ketentuan-ketentuan atau musibah-musibah yang diturunkan kepada kita. Sehingga bentuk sabar itu akan memiliki tiga bentuk. Yang pertama, para jamaah, adalah sabar ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyuruh kita untuk senantiasa berpuasa pada bulan suci Ramadan, ketika Allah memerintahkan kita untuk menjalankan sholat di waktu bulan yang lain, kita bersabar melakukannya, maka itu adalah bentuk yang pertama dari kesabaran. Kemudian bentuk kedua dari kesabaran adalah sabar dalam menahan diri ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang terhadap sesuatu. Dan bentuk sabar yang ketiga adalah senantiasa bersabar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan yang namanya musibah kepada kita. Jadi sabar adalah maknanya tabah yang menjalankan sesuatu atau musibah yang diberikan kepada kita. Kemudian mana syukur apa kira-kira? Mana syukur ialah kita senantiasa merasa cukup, merasa senang, merasa puas ketika Allah memberikan kita rezeki. Mau rezeki itu banyak, mau rezeki itu sedikit, kita senantiasa merasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mana syukur itu memiliki tiga bentuk. Yang pertama ialah syukur melalui hati kita. Di dalam hati kita ketika Allah memberikan suatu nikmat, suatu rezeki, kita tidak pernah mengeluh. Kita berpikir bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber utama rezeki ini. Kemudian bentuk syukur yang kedua adalah syukur melalui lisan. Yang mana syukur melalui lisan adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin setiap ada rezeki yang datang kepada kita. Dan bentuk syukur yang ketiga atau syukur yang tertinggi para jemaah adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu rezeki atau suatu nikmat, kita menggunakan nikmat itu secara maksimal, yang mana secara maksimal itu di dalam koridor nilai-nilai positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana contohnya? Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat kesehatan, maka nikmat kesehatan itu kita gunakan untuk beribadah secara maksimal, tidak ingin melakukan hal-hal yang negatif. Ketika nikmat kesehatan itu kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal-hal kemaksiatan, melakukan kerusakan di muka bumi ini, pada hakikatnya ia adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sejarah agama Islam atau dalam Al-Quran, betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan suatu kisah dari para hambanya yang diberikan ujian, yang mana ujian itu berupa musibah dan ujian itu adalah berupa rezeki. Jadi jangan kita menganggap bahwa ketika Allah menurunkan suatu ujian, bentuk ujian itu hanya berupa musibah. Tidak sama sekali. Bentuk ujian itu ada dua, yaitu adalah rezeki yang banyak, kemudian musibah yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan dua contoh pada malam hari ini bagaimana cara menyikapi musibah atau rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Rasulullah SAW dengan musibah yang sangat pedih, yaitu anaknya yang bernama Qasim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Qasim wafat, Rasulullah sangat bersedih. Bahkan kaum-kaum Quraisy beserta Abu Lahab dan teman-temannya mengata-ngatai beliau, mencemooh beliau. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat peristiwa itu, melihat Rasulullah cukup bersedih karena kehilangan anaknya, Allah mengajarkan kepada Rasulullah bahwa cara bersabar ketika engkau ditimpa musibah, wahai Muhammad, adalah dengan mengingat betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga ketika itu diturunkan surah
Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad al-kautsar. Mana al-kautsar di sini adalah nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh nikmat yang diberikan Allah kepada Rasulullah? Salah satunya adalah Rasulullah dijadikan rahmat lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah dijadikan orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Rasulullah dijadikan sebagai seorang pemimpin sepanjang sejarah umat Islam ini. Kemudian bagaimana contoh ketika diberikan suatu rezeki? Allah mengabadikan di dalam Al-Quran bahwa ibu-ibu dengan kisah Qarun. Allah menitipkan harta yang begitu banyak, rezeki yang begitu berlimpah kepada satu sosok yang bernama Qarun. Namun ketika Qarun mendapatkan harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah, Qarun berpikir bahwa harta ini datang disebabkan karena kehebatan saya, disebabkan karena kejagoan saya. Ketika Qarun berpikir hal tersebut, ia sombong mendapatkan kekayaan disebabkan karena dirinya, bukan karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia gagal dalam ujian kenikmatan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya musibah, bencana yang terjadi kepada Qarun karena gagal dalam ujian itu. Sehingga semoga kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa lurus dalam perubahan-perubahan itu. Ketika kita berada di titik atas untuk mendapatkan nikmat, kita senantiasa bersyukur kepada jamaah. Ketika kita berada di titik bawah atau mendapatkan suatu ujian atau musibah, kita senantiasa bersabar. Rasulullah dalam berbagai kesempatan senantiasa berdoa, Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakuran. Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakuran. Ya Allah, jadikan aku termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersabar, wa ja'alni syakuran, dan jadikanlah aku termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur. Karena sabar dan kesyukuran inilah yang bisa meningkatkan keimanan kita, sehingga ketika tingkatan keimanan kita telah mencapai derajat yang tinggi, insya Allah kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditempatkan di sisi yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan ceramah pada malam hari ini kita senantiasa menggunakan dua alat penguji ini, yaitu kesabaran dan kesyukuran ketika melaksanakan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an.